Halo semuanya, selamat datang kembali di On-Road Indonesia. Di samping kita ini adalah on-ramp dan off-ramp akses keluar masuk Tol Harbor Road 2 yang menghubungkan kawasan Ancol Timur Tanjung Priuk langsung ke arah simpang susun fluid, dalam artian tidak ada lagi simpang susun ataupun keluar masuk tol di tengahnya. Nah, pembangunan ini dimaksudkan untuk mengurangi kepadatan arus lalu lintas di Tol Pelabuhan 1 yang ada di sekitar Ancol dan juga RE Marta Dinata. Dari gambar berikut dapat kita lihat nanti akses keluar masuk tol itu ke arah TGPA, tadi kita berada di sana, ataupun Tanjung Priuk Port Access. Kemudian juga tersambung dengan tol yang ke arah Wiyoto Wiono di dekat JIS. Jadi jalan tol Harbor Road 2 ini berada di atas jalan tol yang sudah ada yang dari arah Ancol ya ke arah Fluid. Dengan struktur seperti itu, tol di atas tol maka dikenal juga dengan tol double decker ataupun tol bertingkat Harbor Road 2. Dari arah tol Jor 1 ya di sekitar Cilincing, sebenarnya kalau kita teruskan itu harusnya juga tersambung dengan tol Harbor Road 2. Nanti kita akan lihat di bagian titik pertemuan antara pelabuhan Tanjung Priuk kemudian juga ujung tol Jor 1. Struktur tol Jor 1 di sini ini pilar-pilarnya berbentuk huruf Y ya, penopang bagian atasnya. Agak sedikit berbeda dengan pilar-pilar tol yang lainnya. Tol Jor 1 yang menghubungkan kawasan Tanjung Priuk ke arah Simpang Susun Cikunir sebenarnya dimaksudkan untuk mengurangi kepadatan arus lalu lintas yang tadinya menggunakan tol dalam kota ya dari arah Tanjung Priuk untuk kendaraan-kendaraan besar seperti ini, termasuk trailer, kontainer dan juga truk-truk logistik. Dengan begitu untuk menuju ke Cikunir bisa menggunakan tol yang ada di atas kita. Baik, di depan ini adalah ujung dari tol Jor 1 tepat di akses pelabuhan Tanjung Priuk yang masih belum tersambung ya. Secara desain itu harusnya lurus kemudian bertemu dengan akses tol Harbor Road 2 tadi yang kita lihat di sekitar JIS. Jadi membentuk segitiga, tidak lagi melewati jalur yang ada di sini ya. Kemudian ketemu dengan pintu tol Kebon Bawang serta berbelok ke tol pelabuhan. Tinggi dari pilar yang ada di kedua sisi jalan yang kita lewati ini agak berbeda. Yang kiri ini adalah yang ke arah Kebon Bawang, kemudian yang kanan itu adalah yang ke arah Cilincing serta Rorotan. Bila kita perhatikan desain yang awal itu adalah seperti ini. Jadi ujung tadi yang belum tersambung di sekitar akses tol Tanjung Priuk yang dari arah Cilincing diteruskan menuju ke kawasan area peti kemas pelabuhan dan tersambung kembali ke arah JIS. Ini adalah jalan akses dari arah Tanjung Priuk menuju ke arah tol pelabuhan 1 ya, dan juga nanti tol pelabuhan 2. Sedangkan peti kemas yang ada di samping nampaknya ini masuk di kawasan KAI ya. Kemungkinan ini akan dibawa oleh rangkaian kereta yang tidak ada gerbongnya, tapi kereta datar tinggal ditaruh kontainer-kontainer dan bisa dibawa sesuai dengan tujuan. Nah, akses jalan ini dipergunakan oleh truk dan kontainer juga sama ya, dump truck dan juga kendaraan besar lainnya untuk masuk ke tol Pelabuhan 1 dari arah Pelabuhan Tanjung Priuk. Ini ada terminal peti kemasnya juga di sisi kanan. Beberapa waktu lalu yang kita lihat juga di media, untuk akses ini macet total bahkan sampai dampaknya ke tol dalam kota serta jalan lainnya dikarenakan adanya proses dwelling time yang mungkin tidak optimal ya. Jadi ada pekerjaan untuk loading dan unloading peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priuk. Mungkin salah satu alatnya atau krennya tidak berfungsi sehingga terjadi antrian yang cukup panjang dan kendaraannya sampai di sekitar sini bahkan ke tol. Nah, di bagian kiri area yang ditutup ini adalah akses nanti keluar masuk tol Harbor Road 2 ataupun on ramp dan off ramp. Hanya saja bagaimana sambungannya ini belum ada kelihatan ya.
Yang jelas struktur dari jalan, kemudian struktur layangnya itu sedang dikerjakan, fokusnya ke sana. Dari abutment yang kita bisa lihat di depan itu sudah ada sambungan girder-girder PCI. Ini PCI-nya juga mirip dengan girder-girder LRT Jakarta ya yang sedang dibangun di antara pilar-pilar, sehingga di bagian atasnya bisa dicor membentuk jalan layang. Yang ini di bagian pinggir ya, itu abutmentnya, dan ini adalah pilar-pilarnya yang pertama itu rendah, mulai naik ya, makin lama makin tinggi, dan mengimbangi dari tol Harbor Road 2 yang cukup tinggi di sekitar JIS karena harus menyeberang di atas tol Pelabuhan 1 yang tersambung ke tol Wiyoto Wiono. Untuk jalur on-ramp itu sudah disambungkan menggunakan PCI girder yang cukup panjang, PCI girder beton. Sedangkan off-ramp untuk keluar dari tol Harbor Road 2 menuju ke akses Tanjung Priuk belum. Nah, setelahnya menuju ke arah JIS dapat kita lihat pilar-pilar penopang di sini itu disambungkan menggunakan box girder. Beda dengan yang tadi PCI girder. Nah, box girder ini ada launchernya ataupun yang bisa memasang menyusun dari box-box girder di antara pilar-pilar sehingga membentuk jalan layang. Seperti ini. Lama-kelamaan pilarnya makin tinggi, yang jelas akan segera menyeberang di atas tol yang sudah beroperasi, yaitu tol Pelabuhan 1 yang terhubung ke tol Wiyoto Wiono. Nah, di depan kita ini adalah girder launcher. Sebenarnya launchernya belum terpasang sempurna, dan di sini ada crane-crane yang cukup besar untuk mengangkat rangka-rangka dari launcher ya. Si crane itu sendiri sebenarnya sama fungsinya dengan launcher. Jadi launcher juga mengangkat material-material yang ada di bawah seperti box-box girder, kemudian menyusun-nyusunnya sehingga membentuk jembatan layang di antara pilar-pilar yang ada. Ini ke arah JIS dan ini lebih tinggi dari yang sebelumnya. Akses jalan RE Marta Dinata ke arah Tanjung Priuk yang dua arah sampai di sekitar sini saja ya, dan di kanan itu jalan Kettle. Kemudian untuk yang ke arah Kemayoran ini satu arah dikarenakan badan jalan itu dipergunakan untuk lahan pembuatan pembangunan pilar-pilar layang tol Harbor Road 2. Di bagian pinggir dekat JIS dapat kita lihat itu stasiun kereta yang belum dilanjutkan lagi. Nampaknya stasiun kereta KRL sementara saja yang bisa dipergunakan nanti oleh para penonton yang mengunjungi JIS ya. Bahkan sebenarnya akan ada stasiun ultimate di sini, hanya saja pembangunannya akan dilakukan setelah selesai dari tol Harbor Road 2. Kurang lebih informasinya seperti itu. Di atas dapat kita lihat ada satu sambungan lagi box-box girder, yaitu dari arah tol Wiyoto Wiono. Jadi itu juga on ramp yang akan dipakai nantinya masuk ke tol Harbor Road 2. Di sini sudah tersambung cukup banyak box-box girdernya dan sudah ada 2 jalur kendaraan. 2 jalur nampaknya bergabung di sini menjadi 1 jalur dengan box girder yang lebih lebar bagian atasnya ataupun decknya. Ke kiri ini akan menyeberang rel kereta dan adalah akses menuju ke Jakarta International Stadium ataupun komplek perumahan yang ada di setelahnya. Girder launchernya ada lagi di sini yang berwarna putih, tadi yang di belakang itu berwarna biru, dan girder launchernya akan berpindah ya ujung kakinya ke yang pilar di sini. Pilarnya makin lama makin turun, kemudian box girdernya sudah datang. Dapat kita lihat ada truk-truk yang cukup panjang membawa box girder ini yang lebar, berarti akan menopang jalur yang cukup
banyak ya di sisi atas. Kurang lebih nanti akan seperti ini Jalan RE Marta Dinata, ada arus kendaraan dengan dua jalur yang berbeda. Satu jalur punya dua lajur, kemudian di pinggirnya ada trotoar, di atas trotoar ada pilar-pilar layang Tol Harbor 2. Di sisinya itu adalah jalur rel kereta yang sudah ada saat ini ya, ada 4 trek. Sebenarnya 4 trek ini tidak jauh kalau kita lihat. Dari Kemayoran ya, Ancol itu sudah tinggal 2 trek saja. Nah, Tol Harbor 2 itu akan ada di 2 sisi yang kita lihat desainnya seperti itu. Panjangnya itu adalah 9,6 km. Rencana operasi sebenarnya di tahun 2024. Walaupun sekarang sudah 2025, maka tentu ada delay ya, mungkin karena beberapa hal. Kemudian total investasi 15,8 triliun, berarti 1 kilometernya kurang lebih 1,5 triliun. Mirip dengan membangun MRT ya, MRT Jakarta. Jalur itu ada 2 dan ada 3 lajur di setiap jalurnya. Jadi ada 3 lajur untuk ke arah Pluit dan 3 lajur ke arah Tanjung Priuk ataupun Ancol Timur. Double deckernya di mana? Ini yang belum kita lihat ya, karena konsepnya adalah tol bertingkat. Yang jelas pilar-pilarnya saja baru yang kelihatan. Sedangkan ini baru ada di sisi Jalan RE Marta Dinata ke arah pinggir rel. Yang di seberang kali yang ke arah utara ini belum ada kelihatan pilar-pilarnya. Namun sudah ada beberapa area yang ditutup yang kita lihat di sekitar Ancol, atau juga yang ada nanti di ujung jalan Tongkol yang bertemu dengan kawasan Kota Tua ya. Di pinggir rel ini masih banyak sebenarnya bangunan-bangunan liar yang ada, bahkan bukan ke arah jalan ya, tapi ke arah rel kereta. Nah, mudah-mudahan PJKA bersama pemerintah provinsi daerah khusus Jakarta melakukan penataan untuk kawasan-kawasan yang ada di sana, sehingga Jakarta bisa menjadi lebih baik. Tadinya Jalan RE Marta Dinata di sini ada 2 arah ya, baik yang dari arah Gunung Sahari atau juga yang ke arah Gunung Sahari. Barusan juga sampah. Ini nampaknya permasalahan yang di mana-mana kita lihat perlu penanganan dan juga ketegasan agar sampah-sampah tidak dibuang di sembarang tempat di pinggir jalan dan lainnya. Lalu perlu juga untuk menyiapkan tempat-tempat sampah oleh pihak-pihak terkait. Ke arah Simpang Susun Kemayoran, di sini pilar-pilarnya naik kembali menjadi lebih tinggi karena akan crossing di atas flyover dan Simpang Susun yang ini. Jalannya sudah lebar kembali ya, dan tentunya sudah tidak begitu macet. Dahulu beberapa bulan lalu ini sebagian jalan ditutup, kemudian tinggallah ada yang 2 lajur, ada yang bahkan 1 lajur, sehingga kendaraan benar-benar bergantian melewatinya. Baik ke kanan itu ke arah Ancol, kita akan lurus menuju ke arah titik temu dengan Jalan Gunung Sahari. Nah, di depan arus kendaraan RE Marta Dinata sudah ada dari arah yang berbeda dan dibatasi oleh barrier beton. Proses pembangunan berlangsung di sini, tampak ada kren dan ekskavator. Bagian kawasan area konstruksi itu ditutup dengan barrier beton dan panel. Terdapat casing besi ataupun pipa besi bulat yang dipakai untuk pembuatan dari tiang-tiang pancang yang nantinya membentuk pondasi ya. Dan pondasi tersebut barulah berdiri pilar-pilar yang akan menopang Tol Harbor 2. Ini semua konstruksi mirip ya, yaitu membuat tiang pancang, pondasi dan
kolom ataupun tiang-tiang serta layangnya. Semakin ke arah Gunung Sahari semakin banyak crane yang kita lihat, dan juga ada tabung-tabung silo ya. Ini jalannya basah. Apakah sempat rob sebelumnya? Ini kita belum tahu. Tulang-tulang besi ini besi digulung-gulung ya. Kemudian ini ada lagi pipa besinya. Sudah ada bekas cor-corannya untuk pembuatan pilar-pilar penopangnya. Kemudian ini rotary drilling rig-nya ataupun mesin pengebor untuk pembuatan pile tiang pancang. Dan ini tabung-tabung silo yang dipakai untuk keperluan material-material konstruksi. Yang jelas area ini jalannya menyempit, jadi kemungkinan besar akan padat dan macet di pagi hari ke arah Gunung Sahari, serta mungkin di sore hari ke arah Tanjung Priok, atau malah keduanya ya. Di dalam area konstruksi dapat kita lihat tulang-tulang besi yang sudah dibentuk ya seperti bulatan. Nah, itulah yang dimasukkan ke dalam besi casing yang ditanamkan ke tanah dan tanahnya dikeruk, lalu dimasukkan lagi material cor curah sehingga menjadi tiang pancang beton tapi berada di dalam tanah, menopang menguatkan struktur dari pilar yang berada di atasnya. Tidak begitu masif ya di sekitar sini. Mungkin pekerjaan-pekerjaan fokus di ujung di dekat flyover yang Gunung Sahari di depan sana, serta yang ke arah Kemayoran terlebih dahulu. Nah, yang ini cukup banyak. Alat-alat berat juga ada di pinggir. Ada crane. Dan cukup padat. Ini hari Minggu padahal ya, karena jalur ataupun lajur yang tersisa ini hanya satu lajur saja. Di samping dari flyover dapat kita perhatikan pilar-pilarnya sudah selesai, tinggal bagian pier head atau kepalanya. Ini kepalanya sudah hampir selesai, dan ini dalam tahap pembuatan persiapan pengecoran karena tulang-tulangnya sudah ada. Dan ke arah turunan ya, di sini ada rotary drilling rig, mesin pengebor serta crane. Kurang lebih sampai ke Gunung Sahari seperti itu dari arah Tanjung Priok ya. Kita akan lanjut lagi nanti ke depan di video berikutnya ke arah Jalan Lodan dan ke arah Sunda Kelapa. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.